semuanya, kembali lagi di channel Kimiapedia. Nah, channel Kimiapedia kali ini akan membahas soal-soal tentang molaritas. Nah, masih ingat ya tentang molaritas, jumlah mol dalam satuan liter. Oke. Nah, kita mulai dari yang soal pertama. Suatu larutan propilen glikol, itu rumusnya C3H8O2, dalam air mempunyai konsentrasi 12% massa. Nah, hitunglah molaritas C3H8O2 dalam larutan dengan densitasnya adalah 1,07. Densitas berarti sama halnya dengan massa jenis ya. Dengan MR-nya adalah C3H8O2, itu adalah 76. Jika diketahui dalam soal mencari molaritas itu adalah persen massa, kemudian massa jenis, dan MR, berarti kita pakai rumus molaritas yang satunya. Jadi banyak ya sebenarnya rumus molaritas itu. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah rumus molaritas yang ini nih. Molaritas sama dengan persen dikali 10 dikali rho, densitas massa jenis dibagi dengan si MR. Nah, mudah banget ya. Berarti kita tulis aja persennya berapa? 12 dikali dengan 10 dikali massa jenisnya 1,007. Massa jenisnya 1,07 dibagi dengan MR-nya 76. Nah, berapa nih? Tinggal dihitung aja ya. Nah, berarti nilainya adalah 12 dikali 10 dikali 1,007 dibagi dengan 76. Nah, nilainya adalah 1,59 molar. Nah, mudah banget ya. Dan kita hafalin rumusnya. Molaritas sama dengan persen kali 10 kali massa jenis dibagi MR. Nah, persennya tinggal masukin aja. Jadi nggak usah dibagi dengan 100 lagi. Karena dia sudah persen massa ya. Nah, gitu. Kemudian, hitung molaritas ion dari yang A itu NO3- dalam larutan CaNO32 sebesar 0,041. Yang B, Na+ dalam larutan Na3PO4 0,324 molar. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti tinggal kita uraikan aja. Urain ya. Nah, CaNO32. CaNO32. Diuraikan jadi apa sih? Jadinya adalah Ca2+ ditambah 2NO3-. Nah, nilai CaNO32 itu kan 0,041 tuh. 0,041 dengan koefisien 1. Berarti kalau soal seperti ini tinggal pakai perbandingan aja. Kalau di sini 1 itu 0,041, berarti di sini juga sama dong. 0,041. Nah, di sini 2 nih, 2 kalinya. Berarti ya 0,082 molar. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau yang B, sama kita harus bikin dulu reaksi penguraiannya. Na3PO4 itu diurai jadi apa sih? Jadi 3Na+ ya, ditambah PO4 3-. Nah, Na3PO4 itu kan nilainya 0,324 tuh. Nah, kalau Na-nya 3 kalinya tuh berarti berapa? 0,324 dikali 3. Nah, nilainya 0,972. Berarti kalau ini ya tetap ya, karena satu kalinya. Berarti 0,324. Nah, berarti ini hasilnya 0,972. Nah, jadi kalau soalnya mudah seperti ini, berarti tinggal bikin reaksi penguraiannya, ya udah tinggal dibandingin aja deh, gitu. Kemudian, suatu larutan dibuat dengan cara mencampurkan 1 gram etanol dengan 100 gram air untuk mendapatkan volume akhir larutan sebesar 100 ml. Nah, hitunglah molaritas larutan ini. Nah, berarti untuk mencari molaritasnya, karena diketahuinya massa dan volume, kita nggak boleh pakai yang tadi. Pakai rumus yang biasa aja. Berarti molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Oke, kita masukin aja ya. Nilainya, angkanya, molaritas gramnya berapa? 1 etanol, 1. mr, oke, mr kita cari dulu ya. C2H5OH. C-nya ada 2, berarti 12 kali 2, 24, ditambahnya ada 6, ditambah O-nya ada 1, 2, 16 ya, oke. Berarti nilainya berapa nih? 24
ditambah 6 ditambah 16. Nilainya adalah 46. Nah, 46 di sini dikali dengan 1000 per 100 ya. Massa airnya 100. Larutannya adalah 100. Oke. Nah, ada dua nih larutannya, 100 dan 100 gram air. Nah, diingat ya, kalau molaritas itu kan dalam larutan, dalam 1 liter larutan. Berarti berapa? Ya kita pakainya yang akhir larutannya, yaitu 100 mili. Oke, berarti ini bisa coret-coret 10 ya. Berarti jawabannya adalah 10 dibagi 46, hasilnya adalah 0,2 molar. Soal selanjutnya adalah berapa volume 12 molar HCl yang harus digunakan untuk menyiapkan 250 mili 0,125 molar HCl. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, ada 2 molaritas dan ada 1 volume, tapi ditanyakan volume yang lain, berarti nanti kita pakainya adalah rumus pengenceran. Nah, rumus pengenceran itu apa sih? Ya, rumus ini ada ketika suatu zat itu diencerkan menjadi zat lain gitu ya. Tapi dengan konsep yang sama, ada molaritasnya, ada volumenya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, jadi tinggal kita masukin doang ya. Misalkan M1-nya adalah yang HCl 12 nih. V1-nya kan masih dicari. Kemudian M2-nya tinggal masukin. Molaritas satu laginya 0,125 dikali V2-nya adalah 250. Nah, berarti V1-nya berapa? Tinggal dihitung aja nih. 0,125 dikali 250 dibagi berapa tuh? Dibagi dengan 12. Nah, hasilnya adalah 2,6. Berarti volumenya adalah 2,6 mili ya. Karena di sini dia juga mili. Berarti di sini juga harus mili. Nah, berarti 2,6 mili ini dibutuhkan untuk membuat konsentrasi 12 molar, kayak gitu. Nah, kemudian hitung molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 1,37 gram NaCl. Diketahui MR-nya adalah 25 mili larutan. Nah, berarti sama ya dengan sebelumnya tadi. Rumusnya adalah molaritas sama dengan gram per MR kali 1000 per mili. Oke, masukin doang nih, gramnya berapa? 1,37 dibagi MR-nya adalah udah ada 58,5 dikali 1000 dibagi 25. Nah, berarti berapa nih? 1,37 dibagi 58,5 tuh nilainya 0,02 ya. 0,02 dikali dengan 1000 bagi 25 tuh berapa? 1000 bagi 25 adalah 40. Nah, berarti nilainya adalah, tinggal kita kalikan ya. Nilainya 0,8 molar. Oke, nah itu dia jenis-jenis perhitungan dengan yang ditanyakan adalah molaritas. Berarti tergantung soalnya jenisnya apa. Kalau ditanyakan molaritas yang lain, volume yang lain, berarti pakainya pengenceran. Kalau ada persen-persennya, berarti pakai yang tadi ya. Molaritas sama dengan persen kali 10 kali rho dibagi MR. Nah, kalau diketahui adalah massa dan volume larutan, berarti pakainya adalah gram per MR kali 1000 per mili. Nah, jangan lupa untuk dicatat setiap rumus yang ada. Oke, jangan lupa untuk terus mendukung channel Kimyapedia untuk terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, jangan lupa untuk menonton video-video setelahnya dan sebelumnya. Terima kasih.